pagi untuk teman-teman. Di sini saya Wahyu Dewantara Sembiring, kelas MB6A, ingin mempresentasikan Employee Relation and Community Relation. Langsung saja kita masuk ke slide. Nah, di sini ada beberapa topik, yaitu mengenai pengertian employee dan community relation menurut beberapa ahli. Menurut Gottlieb dalam Ruslan tahun 2010-275, hubungan masyarakat internal atau hubungan kepegawaian atau employee relation adalah sekelompok orang-orang yang sedang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang jelas baik secara fungsional, organisasi maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan yang dihadapinya. Kedua, menurut Effendi, community relation yaitu kegiatan hubungan dengan komunitas merupakan suatu program kegiatan humas dalam suatu perusahaan atau lembaga dalam rangka menciptakan hubungan komunikasi yang harmonis antara kedua belah pihak. Pada topik selanjutnya, menurut pendapat pribadi, yaitu menurut pendapat saya, pengertian dari employee relation adalah hubungan karyawan atau pegawai yang merupakan komponen public relation yang mengatur hubungan kerja antar individu di perusahaan atau dengan mempertahankan hubungan atasan dengan karyawan yang berkontribusi terhadap produktivitas dan lain-lain. Yang kedua itu menurut pendapat saya mengenai pengertian community relation adalah bentuk upaya membina atau membangun hubungan harmonis antara perusahaan atau organisasi dengan komunitas masyarakat. Nah, di slide ini mengenai pembahasan tujuan employee relation. Pertama itu, tujuan dari employee relation adalah untuk memperoleh hubungan yang dinamis dan dengan demikian diperoleh kerjasama yang baik. Kedua, bertujuan untuk mencapai saling pengertian atau mutual understanding, kerjasama atau relationship, serta loyalitas di antara pihak manajemen dengan para karyawannya. Yang kedua, tujuan community relation. Pertama itu mencapai saling pengertian. Jadi maksudnya mencapai saling pengertian, pihak perusahaan dengan komunitas, pihak perusahaan membentuk suatu tanggung jawab pada komunitas yang berupa seperti bantuan atau fasilitas-fasilitas yang dasarnya untuk mencapai saling pengertian. Kedua, menciptakan rasa saling memiliki, saling percaya, mengurangi prasangka dan curiga. Jadi tujuan community relation ini sudah jelas, sangat bermanfaat untuk menerapkannya. Ketiga, memperoleh dukungan dari komunitas. Keempat, meningkatkan kelancaran kegiatan operasional. Manfaat employee relation. 1. Hubungan atau komunikasi yang dilakukan menjadi harmonis dan dinamis. Kedua, dapat meningkatkan hubungan kerja antar individu dan memperoleh kerjasama yang baik. Manfaat dari employee relation yang pada poin kedua itu bukan hanya saja hubungan atau komunikasi menjadi harmonis, tetapi membuat hubungan kerja antar individu dapat berjalan dengan baik atau seimbang. Ketiga, dapat menciptakan kinerja yang efisien dan efektif. Keempat, dapat membangkitkan minat dan semangat kerja. Yang kelima, manfaat community relation, reputasi dan citra organisasi yang lebih baik. Jelas sudah, pengertian dari community relation tersebut adalah yang bertujuan untuk menjalin hubungan dan berakhir pada citra organisasi yang menentukan apakah perusahaan tersebut citranya baik atau buruk. Kedua,
lisensi untuk beroperasi secara sosial. Ketiga, memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal. Keempat, keamanan yang lebih besar. Kelima, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi yang lebih baik. Enam, menarik dan menjaga personel berkaliber yang tinggi untuk memiliki komitmen yang tinggi. Ketujuh, menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa, dan mungkin pelanggan lokal yang bermutu. Nah, ini adalah suatu contoh video yang dimana bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu dalam bentuk employee relation. Yaitu video ini yang menceritakan tentang program pendidikan dan pelatihan terhadap karyawannya. Nah, jelas sudah di dalam kegiatan ini terdapat fun, entertaining, nah sekian dari video tersebut yang dilakukan oleh PT Kereta Api atau KAI. Yang di samping ini bisa Anda lihat yaitu gambar dari pemberian penghargaan kepada karyawannya. Oke, next. Contoh kegiatan community relation, contoh konsepnya itu ini terdapat pada gambar tersebut. Yang pertama, yang gambar yang merupakan pemberian kepedulian sosial yang dilakukan PT KAI. Yang kedua, gambar tersebut yang merupakan penyerahan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang dilakukan oleh perusahaan PT SPR Langgak. Di dalam topik kali ini ada terdapat masalah yang terjadi dalam employee relation. Yang pertama itu terjadinya konflik antara atasan dan bawahan. Ini terjadinya dikarenakan adanya suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh atasan dan bawahan sehingga menimbulkan konflik. Yang kedua, konflik antar sesama karyawan. Yang ketiga, buruknya komunikasi internal perusahaan. Yang keempat, ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan ini mungkin bisa berupa dari segi insentif, gaji yang dari potongan gaji yang terlalu besar atau dan lain-lain. Yang kelima itu ada produktivitas. Maksudnya produktivitas adalah dari segi kinerja karyawan tidak memaksimalkan atau kurangnya berkembang atau sedikitnya produktivitas yang dimiliki. Yang terakhir, tingkat disiplin karyawan. Yang pada bagian berikutnya, masalah community relation. Pertama itu kurangnya perhatian dan kepuasan dari perjanjian antar perusahaan. Maksudnya ini kurangnya perhatian, kurangnya memperhatikan dari apa yang sudah dibuat dalam perjanjian sebelumnya yang sudah disepakati, sehingga menimbulkan hubungan komunikasi terjadi yang tidak baik. Yang kedua, kurangnya sambutan baik atau dipandang inklusif dari tradisi, kultur, agama atau politik komunitasnya. Maksudnya kurangnya penyambutan dari komunitas, bisa saja dari komunitas ataupun lingkungan sekitar yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yang baik itu secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, kurangnya perluasan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Yang keempat, kurangnya perhatian terhadap keselamatan umum dan penanganan kesehatan yang progresif. Maksudnya kurangnya perhatian terhadap keselamatan, perusahaan atau komunitas tersebut tidak mematuhi atau
bersikap tidak mau tahu, padahal padahal keselamatan itu adalah utama yang harus dimiliki setiap orang untuk untuk mencapai tujuan atau tujuan dari perusahaan. 5 itu evaluasi program community relation. Evaluasi program community relation ini yang dapat berupa yang suatu kegiatan yang tidak terrealisasi atau tidak berjalan atau adanya kendala yang disebabkan kemungkinan adanya masalah dalam internal sehingga kegiatan-kegiatan tersebut perlu dievaluasi. Kesimpulan yaitu bisa sama-sama kita lihat apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk berkontribusi dalam mengembangkan suatu community relation. Sedikit banyak akan berdampak bagi komunitas sekaligus perusahaan. Banyak manfaat community relation berperan mengembangkan komunitas dan perusahaan. Program community relation ini termasuk cara yang efektif untuk memajukan suatu komunitas dan juga sangat berperan dalam meningkatkan citra perusahaan. Melalui program tersebut, komunitas dan perusahaan sama-sama diuntungkan. Komunitas dapat lebih berkembang, perusahaan juga akan mendapatkan kepercayaan dari stakeholders yang pada akhirnya akan memberikan profit bagus kepada perusahaan. Jadi intinya itu community relation yaitu bisa dibilang membina atau membangun hubungan dengan baik yang tujuannya untuk menciptakan keharmonisan hubungan atau saling menguntungkan di kedua belah pihak tersebut. Ya, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Wahyu Dewanto Semiring. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua.